Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam jati diri, salam kehidupan. Eh, Semoga kawan-kawan semuanya yang ada di sana, pemirsa, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga senantiasa diberikan kesehatan. Sehingga tidak terasa kita sudah sampai di video yang ke-17. Bentar lagi 17 Agustus tahun 45. Kita sekarang sampai di video ke-17. Kalau untuk bangsa Indonesia 17 menjadi angka keramat. Tapi sebenarnya di jati diri juga 17 bisa menjadi 8. 8 itu juga angka yang mempunyai makna luar biasa. Nanti kita bahaslah bab angka, rasionya angka. Dan semua ini matematis kawan-kawan. Teori jati diri ini sudah tersistematik dan sudah dikodifikasi secara matematis juga, karena memang teori jati diri ini adalah matematika kehidupan juga, rumusan-rumusan untuk mencapai otomatisasi sukses dalam kehidupan dan matematis. Nah, ini menariknya ini matematis gitu. Ada akuntabilitasnya gitu, bisa dihitung. Fisik bisa dihitung, jiwa bisa dihitung bahkan ya. Konteksnya jiwa bukan ruh di sini ya. Jiwa juga bukan nafs. Jiwa di sini yang di dalam konteks adalah pemikiran dan perasaan. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi di pembacaan jati diri yang selanjutnya. Kemarin terakhir kita di video yang ke-16 kita sampai di pribadi 57 Pak. Sekarang kita kembali ke pribadi ke-5 yang 5-8 atau 5.8 atau 58 yang kita sebut dengan aktor yang senantiasa memperindah diri. Kalau terkait dengan 8, dengan angka 8 ini, mereka yang punya nilai jiwa 8 atau punya fisik 8 juga, itu nampak indah kawan-kawan. Balance ya, kalau fisik ya. Tapi kalau di jiwa tampak luas ya, mempunyai perilaku yang luas nih, pribadi-pribadi dengan nilai jiwa 8 ini. Pribadi 58 ini adalah pribadi dengan fisik 5, kelahiran 3, dan nilai lahir 8. Nilai jiwa. Nilai jiwa 8. Sehingga mempunyai nama aktor yang senantiasa memperindah diri. Termasuk dalam pribadi umum profesional kelahiran zat ya. Kelahirannya 3. Sensor spiritualnya bermain. Sensor spiritualnya luar biasa, punya six sense. Banyak yang punya six sense lah, punya indera-indera yang bukan hanya panca indera, tetapi indera-indera yang melebihi dari indera secara fisik. Kemudian untuk pribadi dengan nilai jiwa 8, punya keluasan dan dalam bertindak. Cenderung menarik nih. Bang Alvan lagi flu apa? Enggak. Aduh. Oke. Untuk pribadi 58 ini juga masih dalam ranah kebendaan ya. Dirujuk untuk senantiasa dalam ranah kebendaan karena pribadi profesional dengan parameter hati ya. Parameter perasaan. Kemudian mempunyai keluasan ya dalam berperilaku, suka dalam hal-hal yang keindahan, tetapi memang dirujuk untuk melakukan ekspresi. Untuk 58 melakukan ekspresi 39. Apa itu 39? 3 adalah menempatkan diri biar tepat. Bukan menempatkan diri ya, menempatkan diri agar tepat. Tepat beraktivitas, tidak tereksploitasi oleh kesemangatannya, tidak terbawa oleh semangat sehingga begitu aktifnya dan bersemangat sehingga lupa diri gitu ya. Jadi takutnya nanti fisik jadi sakit. Jadi untuk beraktivitas juga diprioritaskan ya Pak ya, dipilih prioritas aktivitas yang memang harus dilakukan lebih dahulu gitu. Jangan semuanya dihajar, nanti kasihan fisiknya. 5 lakukan 3. Kemudian untuk pribadi 58 ini dengan nilai jiwa 8 dirujuk untuk melakukan ekspresi jiwa 9 yaitu menguasai diri. Ini ada yang menarik untuk nilai jiwa 8. Ketika ada permasalahan yang ada hubungannya dengan manusia, tolong menghubungi ahlinya untuk bagaimana permasalahan itu bisa dilakukan. Karena untuk nilai jiwa 8 ini prioritas untuk menghadapi konsul antar hubungan manusia. Jangan pernah curhat terkait dengan suami Anda kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki jangan curhat terkait dengan istri Anda. Dan satu hal lagi yang masih single juga memang harus dirujuk gitu. Untuk bagaimana
berkonsultasi dengan yang memang ahli kalau untuk bidang ahlinya, ahli bidang urusan kaitannya dengan hubungan antara manusianya. Kalau menyampaikan bab-bab terkait kebendaan nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau khusus untuk keterkaitan dengan hubungan antara manusia, diharapkan ngomong dengan pihak yang tepat. Kalau tidak nanti efeknya distorsif sekali. Akan sangat merugikan pihak yang punya nilai jiwa 8 ini. Itu saudara. Ya. Dan karena pribadi dengan nilai jiwa 8 ini sangat menyukai keindahan, diingatkan juga untuk tidak tereksploitasi dalam konteks keindahan tersebut. Harus bisa menguasai jiwa, menguasai dirinya. Jadi lebih bagus mungkin juga dalam konteks akhlak, Pak ya. Ya, satu hal. Dari kecilnya, yang dua hal ini sebenarnya ada semacam semacam ketika seorang punya nilai jiwa 8 itu pacaran pun tidak dibolehkan. Harus melalui sebuah proses yang sifatnya langsung menikah. Menguasai diri dalam konteks hal yang sesuai dengan itu salah satunya begitu. Tanda kutip sekali kawan-kawan ya. Jadi sangat dilarang untuk mereka yang punya nilai jiwa 8, baik 18, 28, 38, 48, 58 dan 8 yang lain yang punya nilai jiwa 8 untuk betul-betul bisa menjaga diri dari hal-hal yang agak miring ke kiri gitu. Karena distorsinya luar biasa. Jadi ada, kalau boleh dibilang ini tidak menakut-nakuti ya, tapi silakan boleh dibuktikan. Jadi mereka yang punya nilai jiwa 8 ini punya kecenderungan ketika melakukan hal yang sedikit miring ya, sedikit tanda kutip ya, nampak sekali, kalau boleh dibilang bukan istilahnya, bukan kalimatnya, bukan celaka ya, tetapi distorsi ya. Ada hal yang tidak pas, yang tidak baik, yang tidak nyaman untuk dalam kehidupan saudara-saudara atau kawan-kawanku semuanya yang punya nilai jiwa 8. Dan sekali lagi kita ingetin nih, ketahui diri Anda, ketahui diri kawan-kawan, dan mudah dengan teori jati diri. Cukup hitung jumlah nama dengan benar, hitung nilai lahir dengan benar agar mengetahui nilai jiwanya. Nanti akan ketemu jati dirinya. Ya, kalau yang belum paham, back lagi di video yang awal-awal kita udah jelaskan banyak bagaimana cara mengerti terkait dengan jati diri kawan-kawan melalui teori jati diri. Untuk penjelasan tambahan, kita di belakang akan memberikan penjelasan tambahannya ya. Bagaimana sih kok, apa sih hubungannya angka? Aneh ya, mungkin kalau dipikir aneh. Kok dihitung namanya saja, dari nama saja gimana kok hanya nama dan kelahiran ketahuan begini-begini. Ini ilmu kawan-kawan. Ini sebuah teori. Ini sebuah cara. Cara untuk mempersingkat permasalahan. Apa gunanya ilmu adalah fasilitas mempermudah kehidupan, mempersingkat, mencari solusi permasalahannya. Itulah ilmu, gunanya ilmu gitu. Kawan-kawan muter-muter nyari, ya kan? Nah, kalau ini A sama B sama dengan C udah ketemu. Solusinya juga nanti jelas. Gitu. Ini kita mengkhususkan untuk saat ini adalah terkait dengan jati diri masing-masing. Nanti ada lagi bab terkait dengan kualitas hubungan antar manusia dan lain sebagainya, ada banyak. Sampai dengan kawan-kawan ingin membuat merek usaha, sampai dengan merek produk, ternyata ada ilmunya kawan-kawan. Ini terjawab semua nanti. Kenapa produk begini dengan jumlah sekian, dan itu bisa ditestimoni, bisa dibuktikan nanti kawan-kawan. Tapi nanti ada babnya sendiri. Oke, balik lagi kita ke pembacaan jati diri, untuk pembacaan yang sekarang kita sampai di pembacaan yang ke-59. Bukan ke 59 ya, tetapi ke jati diri 59. Oke ya, kawan-kawan. Sekarang 59 ini punya nama jati diri aktor yang menguasai. Nah, merupakan pribadi umum intelektual dengan kelahiran zat Pak ya, kelahiran 4 ya. Fisik atau nilai fisik 5, nilai lahir 4, kemudian nilai jiwa 9. Nah, untuk pribadi 59 ini namanya adalah aktor yang menguasai. Sekali lagi ingat-ingat ya, yang sudah ngitung jati dirinya punya angka 59, 5 _ 9 berarti punya nama jati diri aktor yang menguasai. Lahir 4 Pak. Ya.
lahir 4, saudara-saudara kita ini, kawan-kawan kita di sana yang punya nilai lahir 4, dirujuk sekali karena nilai lahir 4 ya, dirujuk untuk menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu bukan, mohon maaf ya, bukan dalam tanda kutip hal yang biologis, tapi terkait biologis juga, misalnya makan, terus keinginan-keinginan yang berlebih ya. Satu aja cukup, ngapain harus 2 atau 3, tanda kutip nih kawan-kawan. Terus kemudian dengan nilai jiwa 9, Pak Sugeng. Rata-rata memang pribadi dengan nilai jiwa 9 ini nampak arogan. Ada yang nampak arogan, ada yang memang punya karakter arogan, kawan-kawan. Mohon introspeksi sendiri ya. Nampak temperamen gitu, nampak sinis gitu, kadang tampak songong gitu. Meskipun sebenarnya baik gitu. Karena kita semua terlahir baik. Terus kemudian diberikan rujukan ekspresi 59 ini, diberikan rujukan ekspresi 38. 3 itu adalah menempatkan diri, beraktivitas, semangat mah tetap ya, bukan menghilangkan semangat, karena pribadi fisik 5 ini selalu semangat. Semangatnya di manajemen dengan lebih tepat lah. Semangatnya diatur dengan presisi, jangan terbawa semangat jadi semuanya kerjakan semuanya Pak Hajar, nanti kasihan, nanti ingat fisik juga, ada waktunya istirahat juga, tidak perlu ngebut ya, step by step saja. Diprioritaskan yang mana yang lebih prioritas ya. 3 itu sebenarnya lebih ke prioritas juga ya, tepat dan prioritas, presisi. Kalau bahasa sekarang yang lagi rame ini bahasa presisi, kawan-kawan. Presisi melangkah, jadi 5 melakukan 3. Terus kemudian untuk jiwa 9, nilai jiwa 9 dirujuk untuk melakukan ekspresi jiwa 8. Apa ekspresi jiwa 8 itu? Penerjemahannya adalah ya memperindah jiwa. Bagaimana sih memperindah jiwa? Melembutkan tutur kata, menyantunkan diri menjadi lebih santun ya. Agar tidak nampak arogan, Pak ya. Jadi bandingnya satu tembok, yang tembok kaku gitu, dicat yang indah gitu, jadi lebih indah. Itu secara jiwa. Kemudian karena ini pribadi intelektual ya, ini juga pesan juga untuk pribadi intelektual. Rekan-rekan dengan pribadi atau nilai jiwa intelektual itu memang punya kecenderungan untuk agak sulit menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Sehingga kadang nampak arogan atau nampak temperamen itu ya, itu sebuah ekses ya, sebuah akibat ketika kawan-kawan yang punya nilai jiwa intelektual ini tidak bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan menganggap bahwa orang itu sudah tahu apa yang dipikirkannya. Orang lain sudah tahu apa yang dipikirkannya, padahal belum tentu gitu. Jadi memang dirujuk sekali untuk pribadi intelektual itu belajar Pak ya, belajar untuk bisa menyampaikan apa yang dipikirannya secara tepat gitu. Sehingga bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang lain di sekitarnya. Nanti yang khusus bab ini akan kita bahas sendiri Pak ya. Boleh. Ada yang menarik nih, kawan-kawan mungkin dari kemarin dibahas profesional intelektual terus Pak. Pemikiran perasaan seperti apa sih? Next, habis video ini video yang ke-17 ya kan. Nanti di video yang ke-18 kita khusus ada satu edisi, kita stop dulu pembacaan terkait beberapa kriteria jati diri. Kita akan berbicara, ada diskusi dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng nanti akan menjelaskan banyak terkait dengan perbedaan secara inti profesional dan intelektual. Apa sih yang kelebihan kekurangan dari profesional intelektual ini dan apa yang harus dilakukan gitu untuk mencapai sinergi bersama. Begitu kawan-kawan, kita sudah sampai di 59 ya Bang Alfon. 59, kita akan lanjut lagi pada video yang selanjutnya. Dirujuk untuk tidak masih di ini ya, masih oke, berarti kita masuk ke pribadi 61 Pak. Boleh? Atau ada yang mau ditambahkan dulu untuk pribadi 59? Satu hal 59 itu tadi yang perlu saya tambahkan, bahwa karena intelektual dirujuk untuk tidak ke ranah kebendaan. Oke. Pribadi 59 adalah pribadi intelektual, sehingga memang ranah yang tepat adalah ranah yang terkait dengan sumber daya manusia atau ranah yang terkait dengan hubungan antar manusia, bukan dalam konteks kebendaan. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas nih, penting banget ini untuk diketahui oleh siapapun. Memang dari teori jati diri sendiri materinya banyak sekali kawan-kawan sebenarnya. Karena ya kehidupan manusia memang kompleks, sangat rumit, kompleks. Tapi teori jati diri ada beberapa teori lain, turunan-turunan lain yang sebenarnya sangat banyak, sehingga
Jujur saja kami dari tim Jati Diri ini yang sudah memahami teori Jati Diri bahwa teori Jati Diri adalah teori yang luar biasa, ilmu pengetahuan yang luar biasa dan harus diketahui oleh semua pihak. Ibarat kata ada berbagai macam menu yang bermanfaat, bervitamin, ya. Bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi banyak multivitamin lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi memang kami di tim Jati Diri Center Indonesia ini punya tantangan untuk apa? Mengemas, menyajikan satu persatu agar runtut dan tepat. Nah, mungkin dalam penyajiannya kita ada kekurangan, itulah proses perjalanan kami dari tim Jati Diri. Mohon maaf juga. Insya Allah kita akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat bagi diri kami, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa dan negara ini. Kayaknya cukup dulu nih, Pak, yang video kita kali ini. Bang Afan udah ngasih kode-kode dari belakangnya. Oke, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas bab terkait dengan kriteria jati diri. Kita akan skip nanti di video yang ke-19, karena di edisi yang besok, video yang besok ini ada khusus obrolan yang inti, ya, khusus obrolan yang cukup krusial, yang akan menajamkan pemahaman dan pengertian tentang profesional dan intelektual. Gitu kawan-kawan, kita sering mendoakan tetap semangat ya. Salam jati diri, salam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.